Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku yang Bu Aminah sayangi, kita bertemu lagi di pelajaran matematika kelas 5. Semoga senang dan berbahagia ya. Oke, kita melanjutkan ke materi terakhir adalah menyajikan data. Bunyi KD kompetensi dasarnya adalah menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data di lingkungan sekitar dalam bentuk daftar tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Oke, nah anak-anak, guru ingatkan kembali beberapa bentuk penyajian data. Ada 5 macam. Yang pertama, bentuk tabel. Kedua, bentuk diagram gambar. Ketiga, bentuk diagram batang. Keempat, bentuk diagram garis. Dan kelima, bentuk diagram lingkaran. Masih ingat, ini materi yang sebelumnya sudah kita bahas ketika anak-anak belajar tentang mengumpulkan data dan membaca data. Untuk yang sekarang, kita fokus pada menyajikan data. Apa maksudnya menyajikan data? Yaitu anak-anak mencoba membuat tampilan data dalam berbagai bentuk seperti di bawah ini. Ya, nanti Bu Aminah ajari. Baik, yang pertama, bentuk tabel. Contoh hasil ulangan IPA siswa kelas 5 sebagai berikut. Nilainya 6, 8, 9, 7, 6, dan seterusnya. Ini jumlahnya ada 20 siswa. Mari kita lihat yang dimaksudkan ya. Kalian diminta untuk membuat tabel demikian. Kita buat dulu garis-garis ya, kolom-kolom. Ada 3 isinya. Yang pertama nilai, kedua turus, ketiga banyaknya siswa. Apa itu turus? Nanti ya Bu Aminah jelaskan. Bahwa nilai ditulis dulu. Ini kita lihat caranya. Yang pertama, tentukan data terendah dan tertinggi. Anak-anak bisa lihat dalam rangkaian nilai seperti ini. Ini berarti nilai terendah 6, kemudian 7, 8, dan 9 nilai tertinggi. Kita tulis di kolom nilai 6, 7, 8, 9. Selanjutnya, tulis data secara urut. Sudah ya, kita tulis urut 6, 7, 8, 9. Kemudian hitung banyak data dengan membuat turus. Ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yaitu anak-anak sebutkan di sini. Dibaca 6, terus dikasih coret 1, seret. 8, berarti angka 8, seret. Nilai 9, kolom nilai 9, seret. Nilai 7 di kolom 7, seret lah. Dan seterusnya ya sampai selesai. Dan akhirnya didapat banyaknya siswa yang nilainya 6, ada 2, nilai 7 ada 5, nilai 8, 5, nilai 9, 8, dan jumlah total 20. Ingat, anak-anak harus sesuai dengan data yang disajikan dalam bentuk urutan. Jumlah 20, yang di sini 20, kalau sudah betul berarti selesai. Baik, kita lanjutkan yang kedua, bentuk diagram gambar. Nih, Bu Guru contohkan, nah seperti ini. Ini ada contoh diagram gambar tentang data peminjaman buku di perpustakaan SD Nusantara 1. Bagaimana cara membuat ini? Kita perhatikan. Yang pertama, tentukan gambar yang akan kamu buat. Jadi anak-anak nanti mau menentukan gambarnya seperti apa. Ya, kalau di sini karena data peminjaman buku, maka dibuatlah gambar buku. Anak kecil sedang membaca buku. Ya, nah sudah ketemu nanti ya. Ini gambar buku. Yang kedua, tentukan banyak data yang akan diwakili oleh satu gambar. Anak-anak harus menentukan ya, untuk satu gambar ini mewakili berapa. Kita lihat dulu ke jumlahnya ya. Jumlah yang didapat ini bentuknya puluhan. Ada kelipatan 5, kelipatan 10. Maka untuk menentukan gambar dengan jumlah perwakilannya itu menyesuaikan dengan data ini sehingga diambil bahwa warna biru itu mewakili 10 orang, warna kuning mewakili 5 orang. Baik, yang ketiga, ubahlah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Jadi langkah selanjutnya langsung ya, kalian menggambar di kolom gambar, diagram gambar, menyesuaikan jumlahnya. 25 berarti 10 ini gambar yang biru ditambah biru lagi kan 10 ditambah kuning 5. Jadi 25. Satu lagi Bu Guru contohkan ya.
Jumlahnya 20, berarti pakainya yang 10-10. Ada 2 saja. Nggak usah pakai 5 karena memang sudah cukup. Begitu, anak-anak paham ya? Kita lanjut ke yang ketiga adalah bentuk diagram batang. Nah, ini contoh. Ya, diagram batang tentang jumlah peserta lomba, misalnya ya, kita kemarin baru saja lomba FLS 2N dari tahun 2007 sampai 2010 ya. Ini contohnya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, buatlah sumbu tegak dan mendatar ya. Tegak ini vertikal ya bahasa lainnya. Kemudian mendatar horizontal. Nah, yang kedua, tuliskan variabel. Variabel untuk sumbu horizontal dan vertikal. Contoh dalam pernyataan ini, misal tahun lomba ditulis di horizontal, sumbu yang mendatar. Kemudian jumlah di sumbu yang tegak atau vertikal. Jadi anak-anak, untuk menentukan yang horizontal itu kamu cari yang keterangan ya. Keterangan kamu tulis di horizontal. Kemudian yang di vertikal itu adalah hasil penelitian atau hasil pengamatan, hasil perhitungannya ya. Jangan sampai terbalik. Ya, kalau terbalik nanti batangnya juga terbalik ya. Jadi tidak posisi tegak seperti ini yang mudah dilihat, tapi nanti kalau terbalik ya bentuknya tidur ya batangnya. Makanya hati-hati. Yang ketiga, buat batang-batang persegi panjang sesuai data pada tabel. Nah, ini buat persegi panjang sesuai dengan data yang di tabel. Ingat ya, lebarnya batang-batang ini harus sama. Tidak boleh yang satu besar, yang satu kurus ya. Batangnya enggak boleh, harus sama. Karena biar terlihat bagus. Dan yang keempat, pastikan jarak setiap data dan batang sama besar ya. Ini jaraknya ya. Jangan yang satu mepet, yang satu jauh banget, yang satu mepet. Nah, nanti ada pertanyaan, loh kenapa itu kok bolong begitu. Tapi kalau sudah terlihat sama jaraknya, berarti memang datanya ya yang tertera di situ ya. Mudah kan anak-anak? Insya Allah kalian akan mudah dan menyukai pelajaran ini. Kita lanjutkan ke yang keempat, yaitu membuat bentuk diagram garis. Ini contoh bentuk diagram garis. Tentang apa? Tentang banyaknya siswa yang menyukai warna-warna tertentu, yaitu merah, biru, kuning, hijau, ungu, dan hitam. Caranya anak-anak, ya, yang pertama, buatlah sumbu horizontal dan vertikal. Sama kayak tadi diagram batang ya. Yang horizontal, yaitu keterangan-keterangannya, warna yang akan menjadi bahan penelitian. Kemudian yang sumbu tegak vertikalnya, yaitu jumlahnya, ya, hasil perhitungannya. Yang ketiga, buatlah titik untuk pertemuan macam warna dengan banyak siswa sesuai data. Misal, yang suka merah anak 4, ya ini merah, kemudian titik, garis sampai 4. Dikasih titik besar. Warna biru, titik, menuju ke warna 6, karena jumlahnya suka 6 anak. Kasih titik besar. Nah, kemudian tariklah garis hubung antar titik. Ini antar titik dibuat garis ya. Inilah yang disebut diagram garis. Memang lebih mudah anak-anak daripada melihat tabel, orang akan lebih pusing ya bila itu banyak sekali. Kalau dengan diagram gambar atau diagram garis itu dimudahkan ya. Salah satu tujuan dibuat diagram. Kayak gini terlihat ya. Oh, merah itu 4. Wah, yang paling banyak ini yang hijau nih karena yang tinggi banget. Nah, oh, yang paling rendah itu warnanya hitam karena cuma satu anak. Nah, jadi lebih mudah. Baik, yang terakhir bentuk diagram lingkaran. Ini contoh anak-anak bentuk diagram lingkaran dengan prosentase. Nah, caranya bagaimana? 1. Tentukan jumlah seluruh data terlebih dahulu dengan salah satu cara. Bisa persen atau derajat, tergantung soal ya. Kalau di tayangan ini bentuknya prosentase ya. Oh iya anak-anak masih ingat satu lingkaran penuh berapa persen ya? Nah, bagus 100%. Kalau yang derajat atau sudut satu lingkaran penuh berapa sudutnya? Baik 360 derajat. Jangan lupa ya 2 poin tadi. Yang kedua, tentukan besar masing-masing bagian bisa dibentuk persen atau derajat. Nah, nih ditentukan masing-masing bagiannya berapa. Kalau yang persen ya 21% ya. Pernah ada sebuah soal ya, ini dikosongi ya, nggak tahu persennya berapa, hanya bentuk seperempat lingkaran ya.
seperempat lingkaran. Terus ini siku-siku. Nah, karena satu lingkaran penuh itu 100%, berarti kalau seperempatnya 25%. Nah, itu anak-anak ya. Baik, dan selanjutnya, buatlah lingkaran dengan bagian yang menyesuaikan. Nah, seperti itu. Dan terakhir, buat keterangan masing-masing bagian sesuai besar prosentase atau sudutnya. Kasih keterangan sesuai dengan data yang sudah kamu buat ya. Baik anak-anak, seperti itu cara penyajian data. Thank you ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.